Halo guys, balik lagi sama gue, dan kali ini gue mau bahas sesuatu yang bener-bener bikin miris. Dulu, McDonald's itu simbol Amerika, simbol makanan cepat saji yang murah, gampang, dan ada di mana-mana. Lu lagi bokeh, ada menu dolarnya. Lu lagi buru-buru, tinggal drive-thru. Tapi sekarang, Golden Arches yang dulunya megah itu tiba-tiba kayak mau ambruk. Bukan karena salah kelola atau enggak laku, tapi karena kebijakan politik yang jadi bumerang buat rakyatnya sendiri. Gua mau ajak lo menyelami gimana raksasa ini bisa tumbang dan kenapa ini jadi pelajaran pahit banget buat Amerika. Simak baik-baik, karena ini bukan cuma soal burger, tapi soal nasib puluhan ribu orang. McDonald's is now known for its dollar menu, is having a tough time getting customers in the door due to the struggling economy. And Annie Gasparo is here to tell us how Mickey D's is making some changes to get more Big Macs on the table. McDonald's is struggling. The brand is reporting a drop in sales worldwide. They're down by 1%. McDonald's shares have tanked by 15%. Coba bayangin guys, McDonald's itu udah kayak jaminan. Ada di mana-mana, dari kota kecil sampai metropolis. Dia udah ngelewatin krisis moneter, resesi, bahkan pandemi, tapi tetap berdiri tegak. Namun, di awal tahun 2025 ini, dia ketemu lawan yang enggak terduga. Perintah eksekutif dari Gedung Putih. Pada 4 Maret 2025, Presiden Donald Trump neken perintah yang dia sebut America First 2.0. Secara teori, ini kedengeran keren, melindungi bisnis Amerika. Tapi, di dalamnya tersembunyi bom waktu yang bikin rantai pasokan global berantakan, khususnya buat perusahaan kayak McD. Inti dari perintah ini adalah tarif super ketat. Impor dari Kanada dan Meksiko, yang notabene tetangga dekat dan sumber bahan baku utama Amerika, langsung dikenai bea masuk 25%. Bahkan, ada ancaman, dalam hitungan minggu, tarif buat barang tertentu bisa melonjak sampai 145%. Angka 145% itu bukan cuman angka guys. Itu udah kayak hukuman mati buat produk impor. Dan lo harus ingat, buat perusahaan global bahan baku utama mereka kayak daging sapi, keju, dan kentang beku, itu sebagian besar datangnya dari impor. Nah, apa dampak langsungnya? Jawabannya, pembalasan. Kanada nggak buang waktu, mereka langsung bales dengan tarif 25% buat barang-barang Amerika senilai 30 miliar dolar Kanada. Mulai dari daging sapi sampai keju. Uni Eropa juga ikutan, ngeluarin paket pembalasan senilai 28 miliar dolar yang nargetin produk susu dan daging Amerika. Buat McD, ini bener-bener pukulan ganda yang mematikan. Pasokan mereka langsung terhambat dan harganya melonjak gila-gilaan karena adanya tarif balasan ini. Sistem just in time yang udah puluhan tahun diandalkan McD buat ngirim bahan baku segar dalam hitungan hari, langsung runtuh dalam waktu kurang dari 3 bulan. Harga daging sapi, bahan utama Big Mac, melonjak drastis. Pada musim semi 2025, harga daging giling domestik aja udah 43% lebih tinggi dari 5 tahun lalu. Kentang, keju, bahkan bahan kemasan dasar kayak kertas dan gelas plastik, semua kena tarif 25% di perbatasan. Kebayang enggak sih, biaya buat ngemas kentang goreng aja naik setengahnya? Kenaikan biaya ini langsung menghancurkan fondasi bisnis McDonald's. Menu nilai atau menu dolar. Model bisnis $1 itu ngandelin volume penjualan yang gede banget dan untung tipis. Begitu biaya bahan baku naik lebih dari 10%, margin untung itu hilang total. Laporan penjualan internal perusahaan nunjukin gambar yang suram banget. Penurunan paling tajam sejak masa pandemi. Promosi diskon yang dulunya ampuh banget, sekarang enggak mempan lagi. Setiap McD narik pelanggan pakai diskon. Uang mereka justru terkuras habis karena kenaikan biaya bahan baku itu jauh lebih cepat dari pendapatan yang masuk. McD udah nggak bisa lagi jadi pilihan terjangkau buat keluarga kelas pekerja. Akhirnya, hal yang nggak terbayangkan terjadi. Menu nilai lenyap. Menu yang jadi penyelamat jutaan keluarga saat gaji mepet itu terpaksa dihilangkan karena nggak bisa dipertahankan lagi. Harga bahan baku yang melonjak 35% dalam 5 tahun terakhir membuat McD nggak punya pilihan. Penghasilan dari transaksi menu nilai ini turun dalam 2 bulan. Ini adalah tanda pertama penyerahan diri dari raksasa makanan cepat saji ini, sinyal bahwa kebijakan tarif ini udah benar-benar mencekik mereka.
Setelah menu nilai tumbang, kepemimpinan McDonald's nggak punya pilihan lain kecuali ngelakuin langkah yang benar-benar ekstrim buat survive. Mereka ngeluncurin rencana kontroversial yang mereka sebut Project Golden Arch Exit. Ini bukan rencana ambisius, guys. Ini adalah upaya putus asa buat bertahan hidup. Intinya adalah menutup 6 pabrik pemrosesan mereka di Amerika dan mindahin sebagian besar produksi bahan baku ke luar negeri. Destinasi yang mereka pilih, Vietnam dan Brasil. Tujuannya apa? Jelas, menghindari tarif Amerika dan manfaatin tenaga kerja murah. Jadi, kebijakan yang katanya mau membawa pulang pekerjaan ke Amerika justru bikin McD memindahkan pekerjaan dan pabrik ke luar negeri. Ironi yang luar biasa pedih kan? Tapi strategi ini benar-benar berisiko tinggi. Selama puluhan tahun, reputasi McD dibangun di atas kecepatan dan kualitas. Bahan baku diantar segar dalam hitungan hari. Sekarang, dengan mindahin produksi ke Amerika Selatan dan Asia Tenggara, mereka harus menghadapi logistik yang rumit dan pengiriman jarak jauh. Penundaan di pelabuhan, pemeriksaan suhu yang meleset, atau badai di jalur pelayaran bisa bikin seluruh pengiriman rusak dan enggak layak pakai. Rantai pasokan yang lebih panjang berarti kualitas yang enggak konsisten, dan ini mengancam kepercayaan konsumen. Pada awal 2025, McDonald's mengimplementasikan restrukturisasi yang menghasilkan ratusan PHK di level korporat di kantor pusat dan penutupan banyak kantor lapangan regional Amerika. Langkah ini adalah upaya untuk menciptakan organisasi yang lebih ramping dan efisien. Indikasi kerugian finansial yang paling jelas adalah keputusan McDonald's untuk menutup semua 5 lokasi COSMCs, konsep spin-off minuman, pada pertengahan 2025. Ini adalah sinyal bahwa di tengah tekanan biaya, perusahaan tidak segan untuk segera membatalkan proyek yang merugi. Ancaman terbesar bagi industri, terutama bagi waralaba yang mengoperasikan restoran, adalah terkikisnya margin keuntungan yang sudah tipis. Struktur tarif baru misalnya, ancaman kenaikan hingga 145% pada impor pertanian tertentu akan secara langsung menaikkan harga daging, produk susu, dan kemasan. Kenaikan input biaya ini tidak dapat diserap oleh margin yang sekecil itu, memaksa pemilik gerai menaikkan harga jual atau menghadapi kebangkrutan. Bagi keluarga pekerja Amerika, McDonald's adalah identik dengan makanan value. Ketika tekanan biaya memaksa harga rata-rata burger naik, setiap produk yang dijual bukan lagi lambang keuntungan mudah, melainkan risiko finansial karena mereka berisiko kehilangan basis pelanggan yang sangat sensitif terhadap harga. Perdebatan besar sekarang udah meluas, guys. Ini bukan cuma soal McDonald's atau industri fast food doang. Ini soal biaya keterjangkauan yang hilang. Kebijakan buatan Amerika memang bikin bangga, tapi sekarang kita harus nanya, apakah idealisme itu sebanding dengan realitas kebutuhan konsumen? Ketika makanan yang terjangkau menghilang, keluarga pekerja dan kelas menengah dihadapkan pada pilihan yang enggak mungkin. Menghabiskan uang lebih banyak dari yang mereka mampu, atau beli makanan pengganti dengan kualitas yang lebih rendah. Inflasi udah bikin tagihan belanjaan di supermarket naik ke rekor tertinggi. Buat jutaan orang, fast food yang murah itu udah kayak jaring pengaman terakhir saat dompet mulai menipis. Sekarang, jaring pengaman itu juga hilang. Keluarga jadi makin rentan, dan tekanan ekonomi di rumah tangga makin parah. Lu bayangin, cuma karena tarif, lu harus mikir 2 kali buat beliin anak lu Happy Meal. McDonald's, dengan segala sumber daya dan jangkauan globalnya, udah berjuang mati-matian buat memangkas biaya dan menghindari tarif. Tapi risiko ada di mana-mana. Gangguan mendadak di rantai pasokan, putaran tarif berikutnya, atau perubahan kebijakan pemerintah yang enggak terduga bisa bikin strategi bertahan hidup mereka yang tadinya mau menyelamatkan justru jadi jalur kehancuran. Coba pikirin, guys, kalau perusahaan sebesar dan sekaya McDonald's aja seakan enggak sanggup nahan guncangan tarif ini, gimana nasib bisnis kecil yang lain? Berapa banyak pabrik pengolahan, fasilitas pengemasan, dan pertanian yang akhirnya bakal mindahin operasi mereka ke luar negeri? Hal ini nggak cuma nguras kepercayaan investor, tapi juga nguras pekerjaan dari tangan pekerja Amerika. Yang paling menyedihkan adalah kebijakan ini benar-benar kontradiktif. Tarif itu dimaksudkan buat melindungi pekerja Amerika, tapi justru memperketat tekanan pada model biaya rendah yang udah bikin makanan cepat saji bisa diakses sama semua generasi. Ujung-ujungnya, pekerja Amerika yang diselamatkan dari persaingan impor malah dipecat dari perusahaan yang suplai makanan mereka sendiri. Ini adalah krisis yang harus dilihat dari kacamata emosional.
Ini bukan cuma soal jatuhnya saham, tapi soal hilangnya mata pencaharian puluhan ribu orang, hilangnya pilihan makanan terjangkau buat keluarga miskin, dan hilangnya simbol stabilitas di tengah ekonomi yang sulit. Kebijakan yang didorong oleh pride politik ternyata ngasih biaya yang enggak terbayangkan buat rakyat biasa.